Halo semuanya, selamat datang di Diskusi Sophia, channel kesayangan Anda semua. Ingat, jangan di skip dulu video ini. Karena untuk kali ini saya akan menerangkan ataupun menjelaskan tentang perihal logika mistika di dalam kemasyarakatan Indonesia untuk saat ini. Logika mistika kerap dipahami khususnya untuk generasi Gen Z sebagai hal-hal yang berbau mistis, tapi dengan hal-hal yang tidak rasional. Seperti kita melihat makhluk gaib atau suatu benda yang terjatuh atau hal-hal yang lainnya yang bersifat itu metafisika yang tidak bisa dirasakan oleh indera kita tapi merasakan oleh perasaan kita sendiri. Nah, logika mistika yang sahabat sekali ini itu akan secara singkat saja dan santai saja karena pengantar saya kali ini itu merujuk kepada logika mistika, bukan tentang penjelasan tentang sampai dasarnya sampai ke jurangnya logika mistika itu tersebut. Apa sih logika mistika? Logika mistika itu pertama kali saya temukan ataupun saya dapatkan itu di dalam bukunya Tan Malaka yang berjudul Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika. Di situ Tan Malaka menyebutkan bahwa anak-anak kita saat ini, generasi-generasi kita saat ini, itu banyak terkorelasi pikirannya dengan hal-hal yang berbau mistik, dengan hal-hal yang berbau tidak bisa diindra, yang mengolah pola pikirnya itu hancur, pola pikirnya itu kurang make sense lah untuk kita semua. Yang supaya kita tahu bahwa di tahun 2026 sekarang itu orang-orang di luar negeri khususnya itu sudah mulai berlomba-lomba menciptakan sebuah teknologi baru, sedangkan reformasi yang digunakan di dalam negara kita itu sangat rendah, belum sampai ke kesimpulan akhir. Contohnya, orang-orang sudah mulai berolah AI, kita masih sibuk dengan hal-hal yang tidak ada kepastian. Contoh, kayak rukyah, ataupun hal-hal yang berbau dogmatis, spiritualis yang tidak ada habisnya, tidak ada ujungnya. Dan kita menganggap bahwa hal itu sangat penting dalam kehidupan kita saat ini. Bahwa hal itu merupakan salah satu bagian yang tidak bisa terpisahkan. Memang kalau secara rasionalnya, agama itu tidak bisa terpisahkan dari kita. Agama itu merupakan bagian daripada kepentingan hidup sejati seorang manusia. Tapi kalau terlalu menfanatikkan seorang buah agama, itu kan menjadi sebuah hal yang dogmatisnya tidak bisa terlepas dari cengkangannya. Nah, terus apa dong hubungannya dengan logam mistika saat ini di Indonesia khususnya? Menurut dari podcast-podcast yang saya tonton, entah itu dari tokoh seperti Vera Iwandi, seorang content creator sekaligus seorang ya orang yang saya gemari lah situ. Beliau menjelaskan bahwa logika mistika itu tercipta dari suatu pola pikir masyarakat yang terlihat ingin konservatif. Apa itu konservatif? Konservatif itu mempertahankan tradisi lama yang sudah mengakar di masyarakat, entah itu bersifat mistis, religius, budayawan, tradisionalis, ataupun hal-hal yang bersifat dinamisme, animisme yang tidak bisa ditinggalkan walaupun ada agama baru yang muncul. Nah, memproduksi pikirannya pun sangat berbeda dengan yang dialami oleh nenek moyang kita dulu dengan saat ini. Orang-orang saat ini itu kerap mengaitkannya dengan hal suatu apapun itu dengan hal-hal yang mistis. Contohnya, saya saat ini sedang berada di kota Banjarmasin. Ketika saya berada di Banjarmasin, saya pernah menemukan orang di suatu tempat di dekat halte bus. Waktu itu saya berada di Palnam. Nah, sekitar situ ada halte bus umum. Nah, terus saya ini nunggu bus ini. Setelah saya nunggu bus, ada orang datang. Terus dia bilang, kamu mau kemana deh? Ya, saya mau ke Banjarbaru kata saya. Gitu kan? Ya. Oh ya, sama siapa ya? Sendiri ya. Oh kamu sendiri ya. Nanti ya aja. Kalau kamu sudah di bus, jangan lupa pakai pengaman atau doa ya aja. Ah, terus saya bilang, ah iya pak aja, terima kasih ya. Ingat ya aja, siang-siang kayak gini ya. Nanti ada orang yang gitu kamu ya, entah itu makhluk gaib atau apapun ya kalau kamu gak ikut doa aja. Nah, secara realistisnya itu merupakan salah satu contoh logika mistika yang sudah mengakar di masyarakat, di mana hal-hal yang bersifat tidak terlihat ataupun hal yang bersifat doa dan lain-lain itu menjadi mengakar di dalam otak kita. Apakah bermasalah? Memang itu bukan hal yang sangat bermasalah, tapi cara memproduksi pikiran ataupun mendoktrinkan kepada seseorang itu menjadi masalah besar. Di mana logika mistika ini salah satu dampak negatifnya ialah tidak pernah atau bukan tidak pernah tapi tidak menuntut perubahan yang besar. Karena pada dasarnya kulitnya hanya konservatif. Dan secara idealisnya, orang-orang yang berpikir dogma, orang-orang yang berpikir agama pun harus juga berpikir rasional. Karena agama itu
spesifikasinya rasional. Kalau dia tetap mempertahankan agama dengan hanya landasan iman, percaya, wahyu, itu merupakan hal yang tidak bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Apalagi orang Indonesia itu awam. Orang Indonesia itu masyarakat awam, masyarakat yang tidak tahu menahu apapun. Apabila mereka menerima suatu kebenaran, entah itu benar atau tidak, atau mereka itu menerima suatu informasi, entah itu valid, itu hoax atau tidak, itu fakta atau tidak, mereka akan harus menerima karena mereka berpikir bahwa oh ini pasti benar karena orang-orang yang mengucapkannya berlatar belakang ini, karena orang yang mengucapkannya berpendidikan ini, karena orang yang mengucapkannya itu sekolah di sini. Lalu doktrin yang diberikan pun itu menjadi kuat karena apa yang mereka terima itu adalah apa yang mereka konsumsi di dalam masyarakat saat ini. Terus seberapa urgentnya, seberapa importantnya logika mistika di saat ini? Apakah itu memang sangat diperlukan? Apakah itu sangat dibutuhkan? Apakah itu harus ditinggalkan? Secara pola pikir di luar dogmatis itu sangat sangat tidak diperlukan. Kalau menurut saya tidak tahu kalau menurut perspektif yang lain. Karena kalau kita memahami sesuatu itu secara rasional, kalau kita memahami secara landasan pemikiran, landasan rasio, itu hanya membutuhkan yang namanya akal ataupun pemahaman yang di luar iman. Sedangkan kalau kita sudah masuk ke dalam dogmatisnya, maka agama dan ilmu pengetahuan itu harus disandingkan berbarengan. Jangan sampai mereka menjadi doktrin-doktrin yang tidak terpecahkan, doktrin-doktrin yang sulit dihilangkan, lalu membawa dampak negatif apa yang ingin kita transformasikan ke lebih baik. Di era digital sekarang, orang-orang itu banyak berlomba-lomba supaya menjadi lebih baik, terlepas dari kungkungan-kungkungan hal-hal yang bersifat mistis dan lain-lain. Mereka menganggap itu cuma mitos, fiksi, tahayul, hayal masyarakat, merupakan imajinasi ciptaan manusia, lalu berdampak kepada kontroversial. Otomatis rakyat yang merupakan porsi masyarakat baru seperti Gen Z berhadapan dengan gen milenial ataupun gen sandwich, ya generasi-generasi yang sudah lama. Tapi saya tidak menyebut bahwa gen milenial itu buruk. Seberapa yang saya lihat gen milenial itu baik, beberapa bahkan sangat produktivitas. Tapi ada beberapa gen milenial, contohnya di tempat saya itu ya ada kurangnya gitu kan. Sekarang setiap manusia kan punya kekurangan, jadi kita di sini hanya spontanitas saja. Tapi saya tidak menyebutkannya secara langsung kekurangan tersebut karena teman-teman sudah pasti memikirkan apa itu. Pemikiran yang dilandasi dengan mistik, kalau secara universal dia memakainya, itu akan membawa pada dampak penurunan kinerja pemikiran. Seperti yang saya ambil di bukunya Thomas Hobbes, Elemen-elemen Hukum Alam dan Ilmu Politik. Di situ beliau menyebutkan bahwa mitos-mitos yang sudah kadaluarsa itu akan menjadi cerita-cerita yang sangat sampah di era masyarakat baru. Sedangkan masyarakat yang konservatif, mereka akan sangat fanatik serta melihat bahwa ini masih diperlukan oleh masyarakat sekarang, bahwa ini masih dibutuhkan oleh masyarakat sekarang, sehingga mereka itu tidak bisa membarukan pikiran mereka dalam hal yang lebih ya masuk akal lah gitu. Saya tidak mendewakan rasional di sini, tapi yang kita ingat bahwa rasional itu penting di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa apa yang kita kerjakan sekarang itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Maka kalau kita mengerjakan sesuatu itu tidak melalui metode pikiran, terus menerus melalui iman, landasan hanya kepercayaan, tidak melalui fenomena, maka apa dasar kita, landasan kita hidup di sini? Yang berujung kepada krisis pemikiran di era digital. Transformasi yang kita bawa dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, landasan kita sebagai bangsa pribumi yang dulu disebut Belanda orang-orang bodoh, karena orang-orang pribumi itu cepat percaya segala macam. Jangan sampai kita menuju ke era dulu sekarang itu. Kita harus menuju era yang lebih baik, walaupun itu produksinya merupakan hasil dari orang barat ataupun Timur Tengah ataupun Asia. Tapi kita harus bisa juga mendirikan pemikiran sendiri, walaupun kita sudah mengambil perspektif orang lain. Tidak boleh bertahan di dalam satu tahap pemikiran. Nah, logika mistika pun banyak berujung kepada kehancuran dan lain-lain. Kalau lebih membandingkannya, untuk saat ini banyak kita melihat fenomena, salah satunya di TikTok, aplikasi TikTok itu banyak menebarkan masalah penyelewengan ataupun pelecehan terhadap pemikiran logika mistika. Seperti percaya hantu sedikit langsung dijadikan jokes, dia akan meme. Padahal seharusnya sebagai bangsa yang berkembang di era produktivitas sekarang, kita menanggapi tersebut dengan hal yang paling masuk akal, yaitu apa? Sudah, biarkan saja. Ataupun mengomentari dengan positif.
tidak membawa kepada dampak yang sangat membuat orang-orang ingin mengikut sertakan apa yang mereka lihat, oh berarti ini juga harus dilakukan karena berdampak positif bagi mereka, sedangkan bagi kita itu positif. Sedangkan jadi teman-teman, sebagai pengantar pada logika mistika, mungkin itu hanya part awal dari yang akan saya saksikan. Dan ini adalah video saya yang kedua, video kami kedua sebagai Diskutopia. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sengaja lewat di video kami ataupun menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk sebarkan video ini kepada teman-teman kalian yang ingin lebih luas pengetahuannya tentang bagaimana cara memahami logika mistika lebih lanjutnya. Oke? Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton.